Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Magelang akan mempraktekkan coaching dalam supervisi akademik. Kami akan memerankan diri sebagai supervisor, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Nafsul Mutmainah dari SMA Negeri 1 Magelang. Perkenalkan, saya Subekti Dian Purwani dari SMK Negeri 3 Magelang. Perkenalkan, saya Nurrohmah Fajarina dari SD Negeri Cacaban 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Nafsi. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Bu Subekti Dian Purwani. Pada kesempatan kali ini saya sebagai supervisi akan melakukan pengamatan pada pembelajaran. Sebelumnya saya akan melaksanakan prasupervisi. Adapun rubrik penilaian yang akan saya nilai yaitu paradigma berpikir coaching. Apa yang akan Ibu Nafsul sampaikan nanti? Baik Ibu. Hal yang akan saya terapkan nanti dalam proses coaching, yang pertama saya akan menerapkan prinsip coach, di mana prinsip coach itu ada 3. Pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga saya akan berusaha memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Kemudian dari segi kompetensi inti, saya akan berusaha menjadi pendengar yang aktif. Saya berusaha kehadiran penuh di situ sehingga saya bisa memahami situasi dan kondisi kunci saya, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga saya dapat memberikan solusi alternatif. Kemudian dalam alur cerita nanti akan saya menetapkan tujuannya, kemudian saya berusaha untuk mengidentifikasi masalah, kemudian saya akan menetapkan rencana aksi apa yang akan diberikan, kemudian yang terakhir bagaimana tanggung jawab atas rencana yang sudah direncanakan tadi. Itu. Ya, baik, berarti sudah ada rencana ya. Baik, Silakan nanti dilakukan coaching. Bu Arin, selamat siang. Selamat siang Bu Ina. Gimana kabarnya hari ini Bu Arin? Alhamdulillah luar biasa sekali. Iya. Gimana mengajar berapa jam hari ini? Hari ini saya mengajar 7 jam Ibu. Lumayan melelahkan ya. Iya Ibu. Gimana? Kemarin Ibu sempat ngobrol dengan saya, katanya ada yang ingin didiskusikan ya. Oke, gimana coba Bu Arin bisa menceritakan ada masalah apa atau ada kesulitan apa yang Ibu hadapi dalam pembelajaran? Begini Bu Ina, saya itu kan mengajar di SD. Di SD itu kan semua mapel dipegang oleh guru kelas, termasuk pada mapel pendidikan Pancasila. PPKN ya? Iya. Nah PPKN itu cenderung abstrak Bu. Jadi kurang familiar dengan anak-anak gitu. Saya itu minggu depan akan mengajar tentang materi suku bangsa. Suku itu kan banyak sekali ya Bu di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Iya harus banget Bu. Dan saya itu agak khawatir Bu, apakah yang akan saya sampaikan nanti kepada anak-anak itu akan sampai jelas kepada anak-anak. Itu karena dengan baik karena materinya abstrak dan anak-anak di kelas saya itu kalau hanya saya putarkan video di kelas itu cepat bosan Bu, seperti itu. Jadi saya ini sebenarnya sedang berpikir-pikir bagaimana caranya, mungkin nanti Bu Ina bisa kita nanti sharing ya Bu, sharing pengalaman. Baik. Ibu Arin saat ini mengajar kelas berapa kalau boleh tahu? Saat ini saya mengajar kelas 3. Kelas 3 SD. Oke. Mengajar kelas 3 sudah berapa lama? Untuk saat ini sudah 5 tahun saya 5 tahun ya. Pastinya dalam waktu 5 tahun itu Ibu sudah dapat mengamati anak-anak dari tahun ke tahun itu seperti apa perkembangannya, begitu ini karakternya, adakah perbedaan, apakah mungkin dari materinya juga apakah ada perbedaan, atau mungkin dari materi itu sebelumnya Bu Arin pernah menerapkan metode seperti apa? Dari materi apa yang sudah dilakukan Ibu Arin sebelumnya?
kalau dari materi suku bangsa di sebelumnya itu saya sempat menggunakan video, Bu. Video, oke. Iya, di video saya putarkan video mengenai keragaman suku bangsa di Indonesia dan budaya-budayanya. Tetapi ketika saya memutarkan video untuk kelas 3 itu memang 10 menit awal itu masih kondusif. Tetapi ketika lebih dari itu ya sudah mulai agak tidak kondusif dan beberapa kali harus diputarkan beberapa kali. 2 kali baru lebih memahami isi dari video tersebut. Untuk durasi filmnya berapa lama itu? Itu ada sekitar 17 menit. 17 menit, 10 menit pertama masih fokus, kemudian 7 menit terakhir mereka sudah mulai lelah. Apa yang mereka lakukan Ibu kalau Ibu amati gitu? Ketika menit-menit terakhir itu apa yang mereka anak-anak lakukan? Di 10 menit awal itu memang masih lumayan tenang. Ada mungkin masih hanya beberapa anak yang tengok kanan, tengok kiri, lihat temannya seperti itu. Di 7 menit terakhir itu anak-anak sudah mulai mengobrol satu sama lain, sudah mulai tidak fokus, sudah mulai lihat-lihat keluar, banyak gerak juga. Kemudian sudah mulai membicarakan yang tidak terkait dengan videonya. Lain, Kalau awal-awal itu masih wah videonya bagus fokusnya masih ke materi. Ketika di 7 menit terakhir itu sudah fokusnya sudah ke yang lain seperti itu, Bu. Oke. Untuk ketika tadi Bu Arin sudah melakukan memutarkan video selama durasi kurang lebih 17 menit, 10 menit pertama masih aman, tapi 7 menit terakhir sudah mulai nggak fokus oleh nih anak itu ya, kemana-mana fokusnya gitu ya. Kemudian apa sih yang Ibu butuhkan dalam proses pembelajaran saat Ibu menjelaskan itu? Apa sih yang Ibu inginkan, yang Ibu butuhkan di kelas itu bagaimana? Kalau saya inginnya itu anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian anak-anak bisa memahami materi yang suku itu kan cukup abstrak gitu, maksudnya untuk bentuk konkretnya agak sulit dibawa ke dalam ruang kelas itu kan agak sulit untuk seperti itu gitu. Sedangkan yang supaya anak-anak melihat suku ini seperti apa itu ya harus dengan gambar, harus dengan video seperti itu kan. Sedangkan kalau kita mungkin kalau di sekitar kita itu ada yang diorama bisa kita gunakan, tetapi di sekolah saya masih belum ada diorama suku bangsa. Prasarananya masih terbatas. Oke, kemudian selain memutarkan video, pernahkah Ibu menggunakan media lain gitu untuk menjelaskan materi suku-suku? Saya kalau media belum sih, Bu. Hanya mungkin kegiatan kelompok seperti itu. Jadi anak-anak membuat infografis tentang suku bangsa tertentu seperti itu. Kalau media yang lain belum sih, Bu. Selama ini baru video ya. Ibu adakah keinginan untuk mencoba hal baru lain selain video? Mungkin Ibu bisa menerapkan pakai alat peraga, kemudian beberapa hasil kebudayaan setiap suku itu kan macam-macam nih ya. Ibu bisa misalkan membawakan keris atau membawakan baju kebaya, atau misalkan dari suku yang lain mungkin Ibu punya referensi apa, gambar bisa, alat peraga yang lain juga bisa, mungkin akan lebih membuat anak itu lebih tertarik lagi gitu. Apakah Ibu ada rencana seperti itu? Iya sih, Bu. Mungkin nanti bisa saya bawakan beberapa contoh hasil kebudayaan dari beberapa suku yang ada di Indonesia. Selain itu mungkin menggunakan permainan-permainan ya, Bu, seperti kartu kata yang tentang suku-suku bangsa dan budayanya. Selain itu juga lain yang dari kebudayaan beberapa suku tadi itu juga bisa menggunakan ini makanan khas daerah misalkan. Ini dengan membagi anak ke dalam beberapa kelompok gitu, misalkan di kelas ada berapa anak Ibu? Di kelas ada berapa? Ada 27 anak. 27 anak, sementara suku-suku yang ada di Indonesia kan luar biasa banyaknya, lebih dari itu ya. Mungkin Ibu bisa membagi nih kelompok secara personal anak untuk membawakan makanan khas dari berbagai suku-suku yang ada di Indonesia. Mereka sudah diminta untuk menceritakan ini makanan khas dari mana. Selain makanan itu adakah budaya lain yang menjadi ciri khas dari suku tersebut. Ini mungkin bisa menjadi alternatif yang bisa Ibu lakukan untuk menarik perhatian anak
Jadi mereka tidak cuma melihat, mendengarkan gitu. Kalau kayak gitu kan pernah saya melihat mendengar hasil penelitian itu, anak itu bisa fokus sesuai dengan umurnya. Iya. Kalau umur 10 tahun berarti fokusnya cuma 10 menit. Kalau anak saya 3 tahun fokusnya cuma 3 menit. Oh iya. Iya, itu saya pernah membaca hasil penelitian seperti itu. Mungkin ketika anak usia 10 tahun ya, kalau usia kelas 3 itu. Jadi wajar Ibu, jadi itu sesuai dengan tingkat perkembangannya. Usia 10 tahun maksimal dia bisa konsentrasi. Di awal 10 menit itu udah bagus. 10 menit berikutnya itu ya mereka main-main. Okay. Maka kita setelah mengetahui itu, maka kita perlu siapkan berbagai macam cara gitu ya untuk memberikan sarana prasarana usaha media apa agar mereka tetap tertarik. Kalau itu dari mereka sendiri itu akan lebih tertarik, mereka lebih tertantang juga. Setelah itu ada rencana tadi, kira-kira kapan nih mau dilakukan? Mungkin minggu depan ya Bu, kebetulan materi suku bangsa itu akan dimulai di pekan berikutnya, pekan minggu depan, karena pekan ini masih menyelesaikan materi sebelumnya seperti itu. Minggu depan ya. Mungkin sebelum minggu depan itu Ibu bisa mempersiapkan rancangan yang terbaik untuk putra-putri mau dibentuk kelompok, ataukah Ibu sendiri yang akan mempersiapkan alat peraganya, atau yang silahkan disesuaikan dengan karakter siswanya masing-masing, karena masing-masing kelas juga berbeda karakter ya Ibu. Mungkin tahun ini anaknya sukanya nonton film, ada tahun berikutnya dikasih film kok mereka lebih cepat bosan, berarti perlu dikasih yang lain lagi, tidak cuma satu jenis saja. Kemudian dibagi nih mereka ke dalam beberapa, satu anak silakan mewakili satu suku, silakan kamu cerita apapun, kalian boleh menggunakan pakaian adat sekaligus membawa makanan khasnya. Kalau perlu mereka mempraktekkan tariannya, itu akan lebih membuat mereka tertarik dan tertantang gitu untuk memahami materi daripada mereka hanya sekedar menyaksikan gitu. Kemudian bagaimana Ibu mengukur keberhasilan Ibu kalau dengan menerapkan metode seperti tadi? Dengan menerapkan metode seperti yang saya sebutkan tadi, akan berhasil ketika anak-anak itu lebih memahami suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Memahami apanya Bu? Paling tidak indikatornya. Paling tidak anak-anak tahu suku Jawa itu ada di Pulau Jawa, suku Dani ada di Pulau mana, suku Asmat ada di Pulau lokasinya. Lokasinya, karena memang untuk di kelas 3 terutama itu memang baru pengenalan aja, jadi lebih mengenal asalnya di mana dan beberapa contoh kebudayaannya, seperti yang terkenal. Seperti misalnya bisa menyebutkan kalau di Bali itu ada upacara adat ngaben loh, sementara untuk di yang lain itu nggak ada seperti itu. Jadi ukuran keberhasilannya ketika anak-anak bisa membedakan suku satu dengan suku yang lain, sama lebih membedakan. Semoga apa yang Ibu Arin rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan keberhasilan apa yang menjadi ukuran tadi dapat berjalan dengan lancar juga. Mungkin itu dulu Bu Arin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah menceritakan apa yang Ibu Arin rasakan? Saya cukup lega sih Bu, dan sangat berterima kasih sekali dengan Bu Ina. Dengan sharing kita hari ini, saya jadi terinspirasi. Mungkin mendatangkan bentuk konkretnya itu tidak harus dengan ciri khas suku yang terkenal gitu. Maksudnya dari sesuatu yang mudah dijangkau oleh anak-anak dulu, seperti mungkin makanan khasnya tadi, atau gambar-gambar senjata tradisional, atau pakaian adat dari beberapa suku yang ada di Indonesia, yang ada di sekeliling mereka dulu. Dan di sekeliling mereka mungkin budayanya tidak hanya satu suku, mungkin bisa membawa rendang nih, rendang ini dari mana, dan mereka ada yang membawa sate, sate itu dari mana, yang lain banyak ya, tidak cuma rumah adat dan sebagainya, tapi banyak budaya dari suku. Baik, terima kasih Bu Arin, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan tugas, semoga berhasil dengan baik. Terima kasih Bu Ina atas sharingnya hari ini. Bagaimana Bu Nafsul?
coachingnya sudah berjalan Ibu, alhamdulillah lancar. Bagaimana kemarin pelaksanaannya? Kemarin saya sudah bertemu dengan Kuci, yaitu Bu Arin. Bu Arin adalah guru SD negeri SD kelas mengajar kelas 3. Jadi beliau ada kesulitan kaitannya dengan menerapkan satu materi, yaitu tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Yang beliau gunakan selama ini adalah memutar video. Dengan memutar video itu anak-anak cuma bisa konsentrasi 10 menit pertama. Selanjutnya mereka sudah mulai fokus ke yang lain. Kemarin kami sudah mendiskusikan itu, ada beberapa sharing gitu. Saya memberikan sedikit saran masukan apa yang bisa dikembangkan oleh Bu Arin, bisa mencoba metode-metode yang lain gitu ya, untuk diterapkan di kelas dalam materinya sama tetapi menggunakan metode yang berbeda agar anak-anak tidak boring. Alhamdulillah sudah ada rencana dan akan menerapkannya dalam minggu depan, dalam waktu dekat. Semoga berjalan dengan baik. Berarti indikator ketercapaian dari coaching itu sudah tercapai atau belum? Kalau menurut saya sudah Ibu, ya. Kalau indikator ketercapaiannya kan dari prinsip coachingnya saya sudah berusaha memposisikan saya sebagai mitra. Artinya saya membuat posisi kita itu setara. Ketika setara posisinya maka kami akan nyaman dalam berkomunikasi. Kemudian kami sudah menerapkan proses kreatif sehingga dari sharing diskusi kita kemarin ditemukanlah suatu solusi dari apa yang sudah dirasakan permasalahannya, kesulitannya. Selain itu juga kami sudah memaksimalkan potensi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Berarti alur ceritanya juga ini ya sudah sesuai ya? Baik, untuk alur ceritanya sudah saya lakukan juga Ibu. Saya sudah menentukan tujuan di awal, tujuan diskusi kita, nanti endingnya mau bagaimana. Kemudian saya sudah berusaha mengidentifikasi permasalahan apa yang dialami oleh Ibu Arin. Kemudian rencana ke depan itu mau seperti apa. Kemudian beliau juga sudah menentukan jadwalnya minggu depan dengan penuh tanggung jawab. Jadi semua sudah tercapai dengan baik ya? Alhamdulillah sudah Bu. Oh iya, ada satu lagi kompetensi intinya juga sudah sesuai. Saya berusaha untuk menghadirkan secara penuh gitu, kemudian menjadi pendengar yang aktif gitu, sehingga saya bisa memberikan masukan-masukan yang sesuai. Baik, terima kasih untuk pasca supervisi kali ini. Baik, Terima kasih terima kasih, waktunya. Bu.